Selamat datang di List of List. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-9. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, di ruangan tempat Chun Myung dirawat, ada seseorang yang memakai jubah mencoba untuk mencelakai Chun Myung karena menganggap Chun Myung telah menghalangi jalannya. Pria tersebut mencoba menyerang Chun Myung dan mengeluarkan aura merah hitam di kedua jarinya. Saat pria tersebut mencoba menyentuh Chun Myung, dengan cepat Chun Myung menangkap tangannya dan langsung menyerang pria tersebut. Pria tersebut membalas serangan Chun Myung. Akan tetapi, serangannya dapat dihindari oleh Chun Myung. Pria tersebut mulai menyerang lagi dan dengan arogan dia mengatakan, sekarang Chun Myung tidak akan bisa menghindar lagi dari serangannya. Akan tetapi, berkali-kali ia mencoba menyerang Chun Myung. Dengan hasil yang sama masih bisa dihindari oleh Chun Myung. Chun Myung mengatakan jika pria tersebut salah memahami sesuatu, karena orang yang sedang di ujung tanduk adalah pria tersebut, bukan dirinya. Lalu tiba-tiba, Jong Wei datang dengan beberapa orang bersamanya dan berteriak kepada pria berjubah yang diketahui bernama Jabok Bun. Seketika Jabok Bun terkejut melihat kedatangan Jong Wei. Chun Myung berjalan mendekati Jong Wei dan berkata bahwa dia sudah menyangka jika penyebab dari penyakit tetua Huang akan keluar dengan sendirinya. Jong Wei mengatakan, meskipun dia cukup skeptis dengan apa yang dikatakan Chun Myung, dengan melihat bagaimana semuanya terjadi, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Chun Myung mengatakan bahwa Jok Bun adalah orang terakhir yang dicurigai di balik semua ini. Jok Bun bertanya mengapa Chun Myung mencurigai dirinya. Chun Myung menjawab, jika sebenarnya dia tidak mencurigai siapapun secara spesifik. Tetapi, dia hanya berpikir jika dia berpura-pura terluka setelah dia menunjukkan bahwa dia bisa menyembuhkan tetua Huang, pasti pelakunya mengincar nyawanya. Jak Bun kembali bertanya, dan bagaimana jika dia tidak datang? Chun Myung menjawab jika Jok Bun tidak punya pilihan selain datang. Jika Jok Bun berhasil membunuh Chun Myung, dia hanya perlu melemparkan kesalahan kepada Sekte Ujung Selatan. Bagaimana mungkin pelaku melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dengan kesal, Jok Bun berkata pada Chun Myung dengan sengaja merencanakan bersama dengan Sekte Ujung Selatan. Tapi hal tersebut dibantah oleh Chun Myung. Mereka hanya mengajukan duel saja, tapi hal tersebut menjadi suatu hal yang menguntungkan baginya untuk merencanakan semua itu. Dengan heran, Jok Bun bertanya bagaimana dengan luka yang di tubuh Chun Myung. Jika sesuatu seperti yang dikatakan dokter tentang kehilangan kesadaran dari luka dalamnya. Dengan senyum Chun Myung menjawab, jika dia tidak bisa mengelabui dokter, dia tidak akan mungkin setuju untuk melakukan rencana tersebut dari awal. Sekarang, Jak Bun jatuh di jebakan yang dibuat Chun Myung dan mereka semua tahu siapa yang meracuni tetua Huang. Jabok Bun tertawa dan mencari pembenaran bahwa dia menyerang Chun Myung belum tentu dia menyebabkan tetua Huang sakit. Dia memohon kepada Jong Wei agar tidak mempercayai perkataan Chun Myung dan mengatakan jika Chun Myung melewatkan hal terpenting dari logikanya. Lalu Jong Wei pun heran dan bertanya hal terpenting apa. Lalu Jabok Bun menjawab, jika Chun Myung lah yang mencoba untuk membunuh tetua Huang dan bagaimana mungkin dia yang memperlakukan hal seperti itu kepada tetua Huang di saat tetua Huang memperlakukannya dengan sangat baik. Sekali lagi dia meyakinkan Jong Wei untuk mempercayainya. Jong Wei menatapnya dengan tajam dan bertanya kepada Jabok Bun, mengapa dia mencoba membunuh murid yang masih muda seperti Chun Myung dan mengapa dia menyembunyikan jika dirinya adalah seorang seniman bela diri. Jabok Bun masih mengelak dengan apa yang dikatakan Jong Wei dan berusaha meyakinkan Jong Wei bahwa Chun Myung sedang menipunya. Dia juga berkata bahwa dokter terkemuka saja gagal untuk menyembuhkan tetua Huang. Bagaimana mungkin seorang anak kecil mampu melakukannya? Jong Wei membalas jika seharusnya Jabok Bun meyakinkannya untuk itu dan hal tersebut tidak bisa digunakan untuk membenarkan tindakannya. Jabok Bun bertanya kepada Jong Wei, apakah Jong Wei akan mendengarkannya jika dia mencobanya?
Karena menurutnya, Jong Wei sudah kehilangan akal dan tidak akan mendengarkan orang lain. Jadi menurutnya, jalan satu-satunya untuk mengembalikan kesadaran Jong Wei adalah dengan membunuh Chun Myung. Hanya dengan itu mereka bisa meneruskan mencari cara untuk kesembuhan tetua Wang. Dengan nada cemooh, perkataan Zhao Bogbun dipotong oleh Chun Myung dan berkata berapa lama lagi dia akan mendengarkan alasan Zhao Bogbun. Zhao Bogbun terkejut melihat Chun Myung yang akan menyerangnya kembali. Chun Myung berkata lebih baik dia membuat Zhao Bogbun babak belur dan menyelesaikan semuanya. Pertarungan pun terjadi. Chun Myung terkena serangan tangan Red Demon dari Zhao Bogbun. Jong Wei terkejut melihat keadaan tersebut. Chun Myung menjelaskan kepada Jong Wei dan anggota lainnya bahwa itu namanya tangan Red Demon sembari mengangkat tangannya. Jika mereka terkena serangan dari tangan Red Demon tingkat atas, seluruh tubuh mereka akan menjadi merah gelap dan akan mati dalam setengah hari. Sambil memperlihatkan tangannya yang terkena serangan tersebut, Chun Myung berkata, tentu saja serangan ini belum begitu tinggi levelnya, tapi cukup untuk bisa membunuh seseorang. Dan akan lebih mudah jika targetnya adalah orang tua yang belum pernah berlatih seni bela diri. Chun Myung melanjutkan, dia mungkin percaya bahwa Zhao Bogbun bukan pelakunya jika ada seseorang selain dirinya yang cukup dekat dengan tetua Wang dan memasukkan energi demonik pada tetua. Zhao Bogbun sangat terkejut dengan penjelasan yang disampaikan oleh Chun Myung. Mendengarkan hal tersebut, Jong Wei memerintahkan anggotanya untuk menangkap Zhao Bogbun dan berkata bahwa mereka boleh membunuh Zhao Bogbun jika dia melawan. Dengan cepat, anggotanya langsung berlari mendekati ke Zhao Bogbun untuk menangkapnya. Akan tetapi, Zhao Bogbun mulai menyerang. Di suatu sisi, terlihat Song Baek sedang duduk di atas tangga dan memikirkan perkataan tetua sekte ujung selatan, Mok Seong, bahwa seorang harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Song Baek akan tinggal dan melakukan apapun untuk mendapatkan permintaan maaf dari Jong Wei sebelum kembali ke kuil. Di dalam hati Song Baek berkata bahwa kemungkinan maksud seseorang itu adalah hukuman bukan perintah. Sembari Song Baek berkecamuk dengan pikirannya, dia dikejutkan dengan kegaduhan yang ada di depannya. Lalu dengan penasaran dia mendekati ke tempat tersebut. Di sana ada Chun Myung yang sedang bertarung dengan Zhao Bogbun. Dia berkata dengan lantang, siapa yang dipanggil di bocah? Bagaimanapun Zhao Bogbun sudah ketahuan. Chun Myung tidak mau mendengarkan alasan dari Zhao Bogbun lagi. Dia ingin segera menyelesaikannya karena dia sudah lelah. Zhao Bogbun kesal dengan perkataan Chun Myung dan berkata bahwa betapa sombongnya Chun Myung padahal dia hanya seorang bocah. Zhao Bogbun melanjutkan apakah seorang bocah seperti Chun Myung bisa menghadapinya ketika dia sudah menggunakan tangan Red Demon dengan kekuatan penuh? Lalu Chun Myung menjawab, bukan dirinya yang dibicarakan, tapi seseorang yang baru saja datang. Semua melihat ke arah Song Baek yang baru datang di tempat tersebut. Chun Myung berkata sambil melihat ke arah Song Baek. Di sana, seorang pahlawan dari sekte ujung selatan telah tiba di saat yang tepat untuk mengalahkan iblis. Sontak, Song Baek heran dengan perkataan Chun Myung tersebut. Dengan santai, Chun Myung berkata bahwa Song Baek akan menyelamatkan mereka. Song Baek heran dan bertanya kenapa dia. Chun Myung melihat Song Baek dan memberi kode dengan bibirnya ke arah Jong Wei. Song Baek kemudian mengerti maksud Chun Myung, bahwa itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menebus tindakannya. Kemudian, Song Baek langsung mengeluarkan pedangnya dan mulai menyerang Chogbun. Melihat pertarungan tersebut, Chun Myung berkata bahwa mereka sudah menyelesaikan satu masalah. Lalu Jong Wei berkata bahwa itu belum selesai. Tapi menurut Chun Myung, pertarungan itu tidak akan lama. Lagi pula, Song Baek adalah seorang murid dari sekte terkemuka. Jadi tidak mungkin dia akan kalah dari seorang yang tidak berlatih seni bela diri secara mendalam. Jong Wei heran dengan perkataan Chun Myung. Bukankah Chun Myung melihat Zhao Bogbun begitu kuat sebelumnya? Chun Myung menjelaskan sambil memperlihatkan tangannya yang terkena serangan Red Demon yang sudah mulai menghilang, bahwa dirinya memang tidak berbohong. Memang benar, jika Zhao Bogbun tahu cara menggunakan tangan Red Demon, tapi dia hanya melebih-lebihkan gejalanya untuk menunjukkan apa yang bisa dia capai sebelumnya. Jong Wei terkejut melihat tangan Chun Myung yang mulai membaik dan bertanya, apakah Chun Myung benar-benar seorang Taois? Dengan bangga Chun Myung menjawab, tentu saja. Nyatanya dia seorang Taois paling berpengalaman di dunia. Pertarungan antara Song Baek dan Zhao Bogbun masih berlanjut. Kelihatan Chun Myung sudah mulai bosan menyaksikan pertarungan mereka dan berkata, mengapa mereka masih terus-terusan berantem selama 1 jam lebih? Sepertinya dia harus mengalahkannya sendiri jika keadaan seperti itu. Tidak lama setelah itu, dia terkejut dan melihat Zhao Bogbun sudah tumbang karena tebasan pedang dari Song Baek. Song Baek berkata, dia sudah berhasil mengalahkan penjahatnya. Lalu Jong Wei membalas perkataan Song Baek bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikan sekte ujung selatan.
Dengan lega, Song Baek mengucapkan terima kasih kepada Jong Wei. Dan tiba-tiba Chun Myung berkata, akhirnya selesai setelah sekian lama pertarungan Song Baek dan Ja Bok Bun berlangsung. Jong Wei melihat ke arah Chun Myung dengan heran. Dia berkata dalam hatinya, dia tidak bisa menjelaskan situasi apa yang sebenarnya terjadi. Hanya dalam 2 hari, Chun Myung mampu menyelesaikan masalah yang sudah lama terjadi, dan menurutnya tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Karena sebelumnya tidak ada yang bisa menemukan identitas pelaku kejahatannya. Rasanya seperti ada expert yang cerdik bersembunyi dalam tubuh Chun Myung. Jong Wei kemudian bertanya kepada Chun Myung, mengapa Ja Bok Bun menargetkan nyawa tetua Wang? Lalu Chun Myung menjawab dia tidak tahu. Jong Wei melanjutkan, bukankah Chun Myung bisa menemukannya karena dia tahu alasannya? Dengan santai Chun Myung menjawab, itu tugas petinggi resmi untuk mendapatkan alasannya. Dia datang ke sana hanya untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan hadiahnya. Jong Wei menekankan bahwa masalahnya belum selesai sampai tetua Wang sembuh. Jong Wei berjanji untuk mendukung Sekte Gunung Berbunga, bahkan jika dia harus membalikan guild pedagang Yuna untuk melakukannya. Di ruangan tempat tetua Wang dirawat, terlihat Chun Myung sedang memikirkan bagaimana cara untuk menyembuhkan penyakit tetua Wang. Dia tidak begitu percaya diri dan yakin seutuhnya bahwa dia bisa menyembuhkan tetua Wang atau tidak. Lagi pula, kondisinya saat ini bukanlah Plum Blossom Sword Saint. Jika dia sampai membuat kesalahan dan chi demoniknya aktif, tetua Wang yang sedang dalam keadaan lumpuh akan mati tanpa membuat suara sedikit pun. Tetapi, Chun Myung tetap mencoba mengobati tetua Wang. Dia memegang tangan tetua Wang yang terkena chi demonik. Lalu dia menggunakan chi yang dimilikinya dan berusaha masuk ke dalam tubuh tetua Wang. Dia melihat betapa banyak chi demonik yang ada dalam tubuh tetua Wang, dan di dalamnya benar-benar penuh. Bahkan jika penggunanya masih kurang menguasai, rasanya memang tetap hebat efek dari chi demonik tersebut. Chun Myung tidak yakin apakah chi yang dia miliki berhasil melawannya, tapi dia akan mencoba sebaik mungkin. Chun Myung mulai menyerang chi demonik dengan chi yang dimilikinya. Dia berusaha menyerang chi demonik yang ada dalam tubuh tetua Wang. Dia mengumpulkan chi yang termurni dari dalam tubuhnya. Jika dia tidak memfokuskannya, dia tidak mungkin bisa mengumpulkan setidaknya 10 kali lipat chi yang lebih banyak. Tetapi karena dia cukup pemilih, rasanya jadi terlalu mudah. Tidak ada lagi pertarungan antara dia dan chi demoniknya. Sekarang persoalannya adalah berapa lama tetua Wang bisa bertahan. Chun Myung memutuskan untuk melanjutkan menyerang chi demonik itu kembali. Sedikit demi sedikit dia berhasil menghancurkan chi demonik tersebut. Akan tetapi, chi demonik yang tersisa mencoba menghindarinya. Chun Myung terkejut karena sekarang chi demoniknya kabur ke kepala tetua Wang. Dia semakin berhati-hati dalam menanganinya. Jika dia menyerang asal-asalan dan membuat pertarungan ke dalam kepalanya, tetua Wang bisa mati dan tidak bisa selamat. Tetapi, jika dia tidak melakukan apa-apa, demonik chi-nya akan menyebar ke seluruh tubuh tetua Wang dengan tidak terkontrol. Jika dia menyerang, tetua Wang akan mati, apalagi jika tidak menyerang. Chun Myung mulai keringat dingin memikirkan hal tersebut. Dia terjebak dalam kondisi buntu. Akhirnya, dia memilih untuk tidak melakukan keduanya. Dia memegang kepala tetua Wang dan memindahkan chi demonik tersebut ke dalam tubuhnya. Chun Myung merasa kesakitan saat chi demonik masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi dia tetap berusaha untuk menyerang. Karena dia berpikir kebanggaannya sebagai Plum Blossom Sword Saint tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Akan tetapi, penglihatan dan kesadarannya pelan-pelan mulai menghilang. Dia tetap melawan hal tersebut, karena dia akan tamat jika sampai kehilangan kesadarannya. Dia berpikir, karena tubuhnya yang sekarang terlalu muda, jadi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Itu sebabnya dia harus menyelesaikan dengan cepat. Chun Myung mulai menyerang chi demonik yang ada dalam tubuhnya. Dia menebaskan pedangnya dan satu persatu, dia bisa membunuh chi demonik tersebut. Akan tetapi, dia terkejut melihat kekuatan chi demonik menjadi lebih kuat dan lebih cepat berada di tubuhnya. Kecepatan yang dimiliki chi demonik sekarang membuat Chun Myung sulit untuk melacak keberadaan mereka. Tiba-tiba, chi demonik menyerang dengan kecepatan dan kekuatan penuh ditahan oleh Chun Myung. Chi demonik bertarung dengan segala yang mereka miliki, seolah-olah mereka tahu bahwa mereka tidak punya tempat lagi untuk melarikan diri. Chun Myung merasa sudah lelah karena tidak mengumpulkan banyak chi. Dia berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena membiarkannya terlalu lama, chi demonik mungkin akan mematahkan tubuh Chun Myung. Saat Chun Myung memikirkan cara untuk menyerang, tiba-tiba chi demonik menyerangnya dari atas. Tapi beruntung dia bisa menghindar. Tetapi tiba-tiba dengan kecepatan penuh, chi demonik menggigit tubuh Chun Myung. Chun Myung lalu menebaskan pedangnya, akan tetapi chi demonik lainnya menggigit tangan Chun Myung sehingga pedangnya terjatuh.
Sekarang, Chun Myung berada di situasi yang sangat berbahaya karena berada di tengah-tengah chi demonik yang menggigitnya. Dia sudah buntu. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain sesuatu yang dia ingin sekali hindari. Karena jika dia melakukan dan berbuat salah, tubuh dan kesadarannya akan hancur. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Hanya ada satu cara untuk menyingkirkan seluruh demonik chi dalam tubuhnya, yaitu menyebarkan chi dari dantiannya ke seluruh tubuh dan meledakannya. Semua chi demonik hancur. Chun Myung merasa kesakitan di seluruh tubuhnya seperti mau pecah. Chun Myung kemudian kehilangan kesadarannya dan pingsan. Beberapa saat setelah itu, Chun Myung mulai tersadar. Dia memegang dadanya yang kesakitan. Dia benar-benar hampir mati. Dia berpikir tidak akan pernah melakukannya lagi. Demonic Chi bukanlah sesuatu yang pada normalnya mampu untuk dia tangani pada levelnya sekarang. Dia hanya beruntung. Bersamaan dengan itu, Tetua Wang mulai sadar. Dia bertanya siapa yang ada di depannya. Chun Myung menjawab bahwa dia seorang Xian. Xian dalam Taoism itu seperti roh immortal. Setelah Tetua Wang mendapatkan kembali kesadarannya, situasi guild pedagang Yuna sudah terbereskan. Jika bukan karena Chun Myung, rencana Jabok Bun pasti akan berhasil, yaitu keluarga Wang akan menghilang dan dia akan menerima seluruh kekayaannya. Jabok Bun mengaku bahwa dia seorang anak pedagang yang dulunya rival guild pedagang Yuna. Salah satu hal yang menarik perhatian Chun Myung adalah bagaimana Jabok Bun mendapatkan tangan redimennya. Jika teknik itu adalah sesuatu yang dia temukan pada mayat saat dia berpergian melewati gunung-gunung, dia rasa tidak akan mudah untuk mengetahui jika sekte demon itu benar-benar dibalik semua itu. Karena menghabisi siapapun yang mengganggu mereka sedikit pun adalah keahlian mereka. Bagaimanapun, sekarang Chun Myung telah menangkap pelakunya, menyembuhkan penyakit Tetua Wang, dan menemukan bahwa sekte demon tidak terlibat dalam hal tersebut. Bisa dikatakan semuanya berakhir dengan baik. Berkat semua itu, Chun Myung diperlakukan VIP oleh guild pedagang Yuna. Di ruang makan, terlihat Chun Myung sedang menikmati makanannya yang disediakan keluarga Wang. Jong Wei berkata pada Tetua Wang agar jangan bergerak terlebih dahulu. Tetua Wang menjawab jika dia tidak apa-apa. Justru dia merasa lebih baik bahkan sebelum dia sakit. Jong Wei dan Tetua Wang terkejut melihat Chun Myung menjadi sangat gemuk hanya dalam waktu 3 hari. Tetua Wang tiba-tiba berlutut di hadapan Chun Myung karena Chun Myung telah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk membalaskan kebaikan Chun Myung. Dengan makanan yang memenuhi mulutnya, Chun Myung menyuruh Tetua Wang untuk berdiri. Tetapi Tetua Wang melanjutkan perkataannya. Dia sudah mendengar apa yang telah terjadi dan bersedia melakukan apa saja untuk membayar kebaikan Chun Myung. Tetapi Chun Myung berkata bahwa dia akan mendapat masalah jika sekte mengetahuinya, karena dia datang ke guild pedagang Yuna tidak seizin sektenya. Tetua Wang tidak mempermasalahkan hal itu. Suatu ketika, Jong Wei mendatangi Tetua Wang dan menanyakan apa benar Tetua Wang memberi instruksi untuk mengurangi segala transaksi atau urusan dengan sekte Ujung Selatan, dan juga berjanji untuk memberikan sekte Gunung Berbunga hadiah dalam jumlah yang signifikan. Tetua Wang menjawab bahwa itu memang benar. Jong Wei meyakinkan Tetua Wang bahwa sekte Ujung Selatan menguasai seluruh Xi'an dan juga begitu berpengaruh di Shangxi. Menurut Jong Wei, hadiah yang dijanjikan kepada Chun Myung berlebihan, dan itu akan berbahaya jika mereka memperdalam hubungan dengan sekte Gunung Berbunga ketika mereka sudah berinvestasi dengan sekte Ujung Selatan. Tapi Tetua Wang tetap akan memberikan investasi kepada sekte Gunung Berbunga dan akan membantu mengembangkan sekte Gunung Berbunga. Tetua Wang telah menemui berbagai pedagang sukses dan master bela diri di dalam hidupnya. Tapi Chun Myung adalah satu-satunya yang dapat membuatnya gugup dan sampai takjub melihatnya. Dia berkata, kenapa kita harus mencari Imogi, ular atau setengah naga dalam mitologi Korea, ke seluruh dunia sedangkan ada naga di depan mata? Orang-orang seperti Chun Myung adalah orang yang terpanggil untuk menguasai dunia. Mereka tidak bisa dipahami dengan pola pikir biasa. Menurut Tetua Wang, memberikan uang kepada Chun Myung untuk bisa dekat dengannya selamanya adalah hal yang kecil. Jong Wei kemudian berkata bahwa kelihatannya Tetua Wang tidak akan mengubah keputusannya kembali, dan dia bertekad untuk membantu mengembangkan sekte Gunung Berbunga. Tetua Wang sangat senang mendengarnya. Di sisi lain, Chun Myung sedang gelisah menunggu keputusan dari Tetua Wang. Tiba-tiba dia terkejut dengan kedatangan Song Baik. Chun Myung mengatakan apa yang Song Baik inginkan. Song Baik lalu menjawab, jika dia tidak punya niat jahat, dia hanya ingin berduel dengan Chun Myung sekali lagi, dan meminta Chun Myung serius untuk berduel dengannya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa
kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-9. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.